أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis di dunia ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seringnya kita mencucurkan air mata karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita menangis saat kita sedang berduaan, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, yaitu salat tahajud. Di saat malam tidak ada orang melihat kita, pada saat itu ya mukmin, air mata yang menetes itu akan menjadi saksi kelak di yaumul akhir. Makanya di dunia ini adalah tempat di mana kita untuk menyesali akan perbuatan-perbuatan kita, menyesali karena khawatir kelak kita tidak mampu untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kenikmatan yang sesungguhnya adalah perjumpaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah taala wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Hakikat orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka dalam keadaan sedang solat, di saat mereka berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat tahajudnya, mereka menyungkur, maksudnya yaitu pada saat mereka sujud. Semakin mereka sujud, di sana mereka merasakan kehusyuan, semakin mereka merasakan takut kelak Allah Subhanahu wa taala tidak merelakan mereka untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Semakin takut mereka, semakin lama mereka sujud, semakin khusyuk mereka sambil menangis mereka. Semakin mereka sujud lama, semakin mereka menangis dan semakin khusyuk hati mereka ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, afa min hadzal hadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita, membawa khabar, basyira wa nadhira, memberikan peringatan, dan kita mentertawakan akan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan kita tidak menangis dengan berita kelak bagaimana keadaan kita di yaumul akhirah. Apakah kita berada dalam siksa atau berada dalam nikmat? Ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul pun sering menangis, dan sangat sering baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi dengan keadaan kita ini sebagai umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus memikirkan akan umat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan keadaan kita ini ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat wa an Ibn Mas'ud, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas yang telah berkata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kata beliau, iqra alayya al-Qur'an, bacalah atasku Al-Qur'an duhai Ibnu Mas'ud. Qultu, kemudian aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra alayka, ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan ini untukmu, Al-Quran ini untukmu? Wa alayka unzil, bukankah Al-Quran ini turunkan untukmu ya Rasulullah? Qul, kemudian
Rasulullah SAW bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku suka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh selain daripadaku. Wa qara'tu alaihi suratan nisa, kemudian aku membacakan surah An-Nisa, hatta ji'tu ila hadil ayah, sampailah pada satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul dari masing-masing umat, dan kamu duhai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Gol. Kemudian beliau bersabda, hasbukal an, cukuplah sampai di sini duhai Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Kemudian saya menoleh kepada beliau, sahabat Ibnu Mas'ud menoleh kepada Rasulullah SAW, dan waktu itu kedua mata beliau sedang mencucurkan air mata. Sebegitu pedulinya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Mendengar daripada ayat ini bahwasanya kelak beliau akan menjadi saksi atas mereka, yaitu umat-umat. Nah, di setiap Rasul ada menjadi saksi bagi umatnya, dan Nabi Muhammad kelak menjadi saksi al-mu'min yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sedih beliau, khawatir beliau dengan keadaan umatnya, al-mu'min yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Kata Sayyidina Anas, aku tidak pernah mendengar khutbah seperti saat itu. Karena sebegitu dahsyatnya baginda Rasulullah SAW berkhutbah. Rogol. Kemudian beliau bersabda, lau ta'lamuna ma'alam, seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, la dakhiktum qalila wala bakaitum katsira, maka kalian akan sedikit sekali tertawa dan kalian akan banyak menangis. Gol. Kemudian Sayyidina Anas berkata, fa khatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum qanin. Kemudian maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Wa ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian itu mengetahui, kata Rasulullah, apa yang aku ketahui, tentunya kalian di muka bumi ini akan sedikit sekali tertawa, akan sedikit sekali kita ini tertawa, akan tapi banyak kita akan menangis takut dengan yang disaksikan oleh baginda Rasul, bagaimana keadaan siksa yang sangat berat ayol mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, bahwasanya dalam 7 naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satunya warrajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi dalam keadaan sendiri, kemudian kedua matanya mencucurkan air mata. Bisa dia mengucapkan istighfar, dia memohon ampun kepada Allah. Bisa dia mengucapkan subhanallah, di sana dia mensucikan, menyaksikan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar. Bisa dia mengucapkan alhamdulillah, sebegitu banyaknya syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia mengucapkan Allahu akbar, dia menyaksikan bahwasanya Allah adalah maha segala-galanya, maka menangis air matanya. Bisa dia bersalawat kerinduannya kepada Rasulullah SAW, tumbuh ayat mukmin. Di saat dia sendirian, maka orang itulah yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warrajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah. Nama Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasul pernah dikunjungi oleh Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu, telah berkata, ia pernah datang hendak menjumpai baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu wayul mukmin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sedang dalam keadaan salat, dan di dalam perut baginda Rasul SAW terdengar seperti suara air yang sedang mendidih, seperti suara air yang sedang mendidih. Kemudian
Ternyata ayul mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pada saat itu sedang sholat karena beliau dalam keadaan menangis yang sangat. Ayul mukmin, bagaimana dengan keadaan kita? Tidakkah kita manusia yang berlumuran dengan dosa tidak pernah mau menangis, menyesali akan dosa-dosa yang kita miliki, takut dengan keadaan kita kelak di akhirat di mana? Takut kelak kita tidak mampu berjumpa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut kenikmatan yang sesungguhnya bukanlah surga, tetapi kenikmatan yang sesungguhnya perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mau berjumpa kepada kita karena sebab dosa-dosa yang telah kita lakukan di muka bumi ini yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah menangis di muka bumi ini. Air mata yang jatuh karena menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang jatuh karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air mata itu akan menjadi saksi bagi kita di yaumil akhir. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-fakir adabillah, orang yang miskin amal, miskin ilmu. Mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ampun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.